adik-adik, selamat hari Minggu ya adik-adik dan mami papi semua. Gak kerasa ya udah hari Minggu aja, waktunya untuk kita apa? Iya, beribadah. Nah, sebelum kita beribadah, kakak ada games sih buat adik-adik. Adik-adik perhatikan ya gamesnya. Nah, gimana adik-adik gamesnya? Seru kan? Gamesnya pasti membuat pengetahuan kita lebih bertambah lagi. Tapi pengetahuan kita akan lebih bertambah kalau kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita mau beribadah, kita mau berdoa dulu. Habis itu kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik kita mau siapin hati kita, mau siapin pikiran kita. Gak boleh ada yang ngobrol, gak boleh ada yang mondar-mandir, gak ada yang boleh makan. Semuanya harus duduk yang rapi, harus siap mendengarkan firman Tuhan dan siap untuk memuji menyembah Tuhan. Oke? Kalau oke, jempolnya angkat ke depan. Oke, kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk berkat-Mu yang tidak pernah habis untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau beribadah, mau menyembah, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati yang taat, pikiran kami dan mulut kami, biar kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang berkati setiap kami, Kau berkati juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, selamat beribadah ya adik-adik. Shalom adik-adik semua. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Harus dengan semangat ya. Oke? Oke deh. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Lagi dari awal ya. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan
menggembirakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 lagi besar, besar, besar. Nah, dan kita semua harus percaya kalau di dalam Tuhan Yesus kita pasti bisa melakukan semuanya karena Tuhan kita adalah Allah yang besar. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Kita percaya adik-adik kalau Allah kita adalah Allah yang luar biasa. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Apa? Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. Lagi dari awal. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, believe in you. I believe, I believe in you. I believe, I believe in you. I believe, oh, I believe in you. I believe. Mari sembah Dia. I believe in you. Ayo adik-adik
masuk dalam penyembahan adik-adik dengan sungguh-sungguh, duduk dengan lipat tangannya, tutup matanya. Mari ikuti kakak sembah Tuhan, bilang haleluya, We worship you. Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita mau ulang lagu ini dengan sungguh-sungguh. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu Kau menebangku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau, Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. sekali lagi bilang, Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. besar setiamu Tuhan, Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Jadikan ku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu,
jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi adik-adik dengan lebih sungguh-sungguh. Jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita semua berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami sudah bernyanyi, kami sudah menari untuk Engkau. Sebentar ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ya Bapa, supaya apapun yang disampaikan bisa kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Duh, yang ini bajunya bagus banget. Yang ini juga. Mau yang mana ya? Wah, kok mati? Kok mati lampu? Mama, Mama, Dede, kalian di mana? Ya ampun, ada petir lagi. Aku takut. Mama, Dede, Dede, Mama. Ada apa sih kak? Ini mati lampu, ada petir lagi. Aduh, aku takut banget. Emang kamu gak takut? Enggak, ngapain takut sih, gitu aja masa takut? Kan kita punya Tuhan Yesus. Udah nyala nih. Iya. Kita makan yuk ke bawah. Ya udah yuk, kakak juga lapar. Ayo. Yuk. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Debbie. Nah, puji Tuhan ya, kita sudah memasuki bulan Februari. Tuhan masih pelihara hidup kita dan kita masih sehat sampai dengan hari ini. Adik-adik, udah lihat belum tadi videonya? Siapa sih yang takut sama gelap? Coba, siapa yang sama kayak kakak tadi tuh, takut sama kegelapan? Kakak Debbie lupa, kakak Debbie udah gak takut sama gelap. Coba kakak lihat. Tidak ada yang angkat tangan, good. Semuanya anak Tuhan yang pemberani. Ya, semuanya udah gak takut sama gelap. Kenapa sih harus takut sama gelap? Padahal kan di Alkitab bilang, roh yang ada di dalam kita lebih besar kuasanya dari apa yang ada di dunia ini. Roh-roh manapun itu kalah. Kita tinggal teriak dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita pasti bisa melawan rasa takut kita akan kegelapan, akan binatang-binatang yang kita takutin, atau takut apalagi? Takut misalnya
takut keluar malam karena takut penculik. Tapi gak boleh nantangin juga, harus tetap di rumah. Tapi bukan berarti kita harus takut sama orang lain. Karena kita punya Tuhan Yesus. Ya adik-adik, nah seperti adiknya tadi tuh, dia gak takut. Kan ada Tuhan Yesus yang berserta dengan kita. Kakak sedikit kesaksian. Jadi tuh berapa hari yang lalu tuh di kerjaan kakak, di kantor, kakak tuh ngalamin yang namanya salah transfer uang dalam jumlah yang menurut kakak besar gitu kan. Nah abis itu transfer uang salah, terus deh gitu aku doa sama Tuhan, duh gimana nih, ya udah deh aku ganti aja nggak apa-apa gitu kan, karena itu uang kantor. Nah tapi Tuhan Yesus waktu aku doa, Tuhan Yesus suruh bilang sama atasan kakak, bilang cerita masalah ini. Kakak Debbie bilang, aduh aku takut gitu kan. Aku takut Tuhan kalau aku bilang pasti aku dimarahin sama bos. Nah udah gitu aku doa lagi, tapi kayak damai gitu kan, gak bakal dimarahin. Kayak damai gitu hati untuk bilang sama bos gak akan dimarahin. Akhirnya kakak Debbie langsung WA kan, langsung WA bos kakak. Kalau ceritain masalahnya gini-gini, akhirnya dia bilang ini gitu. Akhirnya dia bantu memecahkan masalahnya dan akhirnya dia, atas nama siapa ke transfernya itu dia tahu dan akhirnya aku kontak orang itu, uang aku kembali. Coba bayangin kalau kakak Debbie takut gak mau ngomong sama atasan. Pasti uangnya juga gak bakal balik. Nah ketika kita berani terus kita doa sama Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita berani mengatakan itu dan Tuhan yang pimpin, Tuhan yang buka jalan. Akhirnya masalahnya kelar, masalahnya gak dibiarin seperti itu aja. Seperti cerita di Alkitab 1 ini adik-adik. Kita lihat ya video 1 ini. Ester adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasiweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasiweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja. Pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati. Jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya.
Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Ester pada Ahasweros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Ester. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Bagaimana adik-adik? Hebat kan Ratu Ester? Iya, waktu dia takut nih, padahal dia kan mau nyelamatin bangsanya. Dia takut ketemu raja karena dia udah gak dipanggil 30 hari lamanya. Atau sebulan, sudah lama ya. Nah tapi dia memutuskan untuk yuk kita doa, kita berpuasa untuk saya mendapatkan keberanian. Dan raja berkenan untuk ditemui. Karena kalau tidak berkenan dia bisa dihukum mati orang itu. Tapi ketika Ratu Ester minta sesuatu sama Tuhan, dia berpuasa sungguh-sungguh bersama dengan bangsanya dan Tuhan mengabulkan doanya. Dia diberikan keberanian untuk menghadap raja dan raja berkenan untuk ditemui sehingga dia diberikan tongkat emasnya itu diulurkan sama rajanya. Nah adik-adik, pelajaran dari Ratu Ester adalah ketika kita takut, kita gak bisa ngandelin diri sendiri. Gak bisa nih kita bilang, apa saya berani, tanpa Tuhan saya berani. Tidak, tapi kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan aku memang takut, aku memang lemah sama ini, sama ketakutan aku satu ini. Tapi aku percaya, aku punya Tuhan yang selalu bersama dengan saya. Aku tidak takut, tapi bukan berarti nantangin ya. Tapi percaya dan berhikmat juga untuk melakukan sesuatu. Ya adik-adik, itu dia poin hari ini bahwa kita anak Tuhan harus menjadi anak yang mengandalkan Tuhan bukan kekuatan diri sendiri sehingga kita menjadi anak yang pemberani, dipakai Tuhan jadi pahlawannya Tuhan yang gagah perkasa seperti Ratu Ester tadi ya adik-adik, seperti cerita Kak Debbie juga, berani untuk cerita, berani untuk melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Itu dia firman Tuhan hari ini adik-adik, kita lakukan bersama-sama ya. Kakak Debbie juga lakuin, adik-adik di rumah juga lakuin bersama-sama. Jangan takut lagi karena Tuhan beserta dengan kita. Adik-adik, Super Word of God hari ini diambil dari, kita buka sama-sama Alkitabnya ya, di Mazmur 18 ayat 30. Kita baca sama-sama ya. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Sekali lagi ya. Mazmur 18 ayat 30. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Sekarang giliran adik-adik di rumah ya. Mazmur 18 ayat 30. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. It's time for challenge. Siapa yang semangat nih buat bikin challenge? Oke, adik-adik di rumah pasti punya kan ketakutannya masing-masing. Coba ceritakan dan doakan sama Tuhan Yesus. Dibuat satu video ya, dikumpul di grup masing-masing. Paling lambat hari Selasa jam 12 malam. Selamat mengerjakan adik-adik. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Semuanya sikap duduk yang baik. Fold your hand and close your eyes. Doa hari ini dipimpin oleh adik-adik kita ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan kiranya memberkati dan memulihkan bangsa Indonesia. Tuhan juga
bangsa Indonesia ini agar COVID-19 cepat berlalu dari bangsa Indonesia. Tuhan, sekarang kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden, wakil dan menteri-menterinya Tuhan, agar tugas-tugas bisa mengerjakannya dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa yang orang terkena virus corona Tuhan, agar yang terkena virus corona bisa sembuh Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para dokter dan perawat agar dokter dan perawat bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan sehat dan kuat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Bapak Niko dan keluarganya. Tuhan Yesus, berikan kesehatan, kekuatan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Berikan pelayanannya lebih lagi ya Tuhan Yesus. Dan aku berdoa buat Bapak Himawan ya Tuhan Yesus dan keluarganya ya Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Dan aku berdoa buat kakak-kakak Jitukit ya Tuhan Yesus, berikan hikmat lebih lagi membimbing adik-adik Jitukit ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan, semoga keluarga kami dan teman-teman kami sehat. Semoga virus corona cepat berakhir, jadi bisa berkumpul kembali kayak biasanya. Semoga teman dan keluarga kami sehat dan tidak kena corona. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak untuk hari ini Tuhan. Kau telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bisa sama-sama beribadah ya Tuhan. Tuhan, Kau berkatilah Tuhan setiap kami supaya kami bisa menjadi anak yang pemberani Tuhan. Kami bisa selalu menyenangkan hati Engkau. Kau juga berkati Tuhan seluruh kehidupan kami Tuhan, seluruh keluarga kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kembalikanlah ya Bapa minggu depan supaya kami bisa sama-sama beribadah lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.